yang selalu antusias dengan dunia payment. Salam kenal, saya Anton, host podcast Ngomen. Di podcast ini, saya akan ditemenin sama co-host saya, Sanjay. Nah, Ngomen sendiri ini adalah podcast yang spesifik membahas hal-hal yang berkaitan dengan payment. Di Ngomen sendiri kepanjangan dari Ngobrolin Payment. Ngomen sendiri ini adalah podcast hasil kolaborasi antara Paylabs dengan PGI atau Asosiasi Payment Gateway Indonesia. Di podcast ini kita akan ngebahas banyak hal yang seru-seru, terutama hal-hal yang berkaitan dengan dunia payment. Iya nih Ton, terutama nih Ton. Baru kemarin nih, gua beli barang, udah berhasil uang ke debit, barang nggak nyampe gitu. Wah, ini sering banget. tipu nih, ini tipu nih. Ini Wah. tipu nih, pasti nih. Ini biasanya nih orang tuh banyak banget nih loh tipu-tipu di proses paymentnya nih. Tapi gimana sih sebenarnya? Kayaknya mesti dibahas nih makanya nih. Nah, pas banget nih. Soalnya hari ini kita udah ngundang narsum-narsum yang memang ahlinya lah di bidang itu. Ada praktisinya, ada yang ahlinya juga. Jadi mungkin kita kenalin dulu kali ya narsumnya. Oke. Jadi hari ini di podcast kali ini kita udah ngundang ada dua narsum. Yang pertama ada Pak Andi Wiryawan. Beliau ini direktur dari Ina Games, salah satu merchant yang bergerak di dunia gaming ya. Jadi kita tahu sendiri lah ya, dunia gaming juga ya untuk fraud dan lain sebagainya memang relatif. Kita orang-orang payment tahu juga lah ya, sering kesenggol-senggol. Nah, itu ada Pak Andi nih kita datengin hari ini. Terus untuk narsum yang kedua ada Pak Riki atau Kang Riki, teman lama kita juga. Beliau adalah konsultan dan Chief Compliance Officer dari PT BluePay Digital International. Nah, ini seru nih. Mungkin kita bisa langsung ngobrol-ngobrol aja nih sama narsum kita kali aja ya. Kayaknya kita mesti tahu nih ya dari ya cuma kita, dari pemirsa pun ingin tahu sebenarnya. Ya, karena mereka banyak ngalamin banyak kasus fraud ataupun penipuan yang terjadi di dunia payment nih. Ini buat Kang Riki dulu nih. Sebenarnya ada pertanyaan yang paling mengganggu saya dari dulu nih Kang Riki. Namanya Desmond Aldian. Kenapa dipanggil Riki ya Pak? itu apa sejarahnya ya Pak? Maksudnya itu kenapa jadi Riki sih? Ini penipuan Pak. Itu penipuan juga Pak. Nama Desmond panggil Riki gitu. Itu harusnya itu kasusnya penipuan tuh Pak. Pak asal usulnya nama Riki gimana sih Pak? Iya, makasih Kang Sandi. Jadi Kang Anjay ya. Iya, Anton dan Sanjay. Anton dan Sanjay. Jadi memang kan salah satu KYC itu tidak boleh menggunakan nama palsu. Betul. Nah, jadi ada padahal namanya bukan nama asli gitu ya. Nah, kalau sejarahnya saya juga nggak tahu. Gitu ya. Tiba-tiba ada yang Tidak terima manggil. beres gitu. Nah, jadi memang kalau masalah nama memang kita harus pakai nama yang beneran sih sebenarnya. Betul. Tapi kalau buat akrab-akraban boleh dong pakai nama. Nama udara. Kan iya, kayak fraud nih. Bisa dibilang Kang Riki ini kan ahli fraud ya. Ahli fraud itu pasti bisa nge-fraud dong ya biasanya ya. Seru juga dong ya berarti. Sebenarnya kalau di tren sekarang dari teknologi kan makin berkembang nih, Kang Riki. Ada nggak sih sebenarnya fraud yang berkembang juga? Atau jangan-jangan dari teknologi yang baru ini justru menciptakan fraud baru ya? Iya. Jadi gini Kang, jadi masalah fraud ya. Masalah fraud itu betul, jadi berkembang dari hari ke hari itu berkembang terus. Jadi berkembang gimana caranya? Yang kemarin nggak berhasil, kita coba lagi yuk pakai yang cara yang ini. Kita coba lagi ya pakai cara yang ini. Nah jadi tiap minggu itu kadang cara-caranya mungkin beda ya. Tapi sebenarnya pola-polanya itu klasik sama. Nah jadi kalau dibilang masalah teknologi tadi ya, antara teknologi tambah maju, fraudnya tambah banyak nggak gitu. Sebenarnya teknologi tambah maju, fraudnya tambah dikit sebenarnya. Tapi ternyata fraud itu bukan cuma dari teknologi. Tapi kalau kita lihat, kalau di prinsip keamanan kan, yang paling diserang itu adalah yang paling lemah. Ya kan? Kalau masalah teknologi, kita bisa tanya ke teman-teman, pakai apa sih? Lu pakai ini, bagus ini. Kita beli, kita bayar, install, selesai. Besok jadi lebih bagus. Nah, itu masalah teknologi. Itu yang terkuat dari sisi kita sebagai industri ya. Kemudian ada satu yang paling lemah itu justru dari sisi manusia. Jadi kalau ditanya perkembangannya fraud itu bagaimana?
selalu menyasar yang paling lemah, yaitu manusia. Walaupun memang ada teknologi yang menyasar spesialis teknologi, jadi ada spesialisnya sendiri. Ada yang spesialis teknologi, ada yang spesialis social engineering gitu ya. Jadi memang yang paling berdasarkan pengalaman, berdasarkan data ya, yang paling tinggi itu adalah social engineering untuk tingkat kejadiannya. Seberapa sering kejadian itu terjadi, fraud itu justru dari social engineering. Nah, social engineering itu baik dari sisi eksternal maupun dari sisi internal si penyelenggara maupun eksternal itu seperti konsumen, merchant, dan pihak ketiga. Jadi lebih banyak di situ. Masalah tren sebenarnya, tren itu meningkat sejalan dengan pemakaian. Jadi kalau lagi rame, ya jadinya tren. Nah, jadi kalau sepi-sepi aja, ya sepi juga gitu. Nah, jadi tren, kalau kita bicara tren seperti itu. Cuman kalau dari polanya sih klasik ya. Jadi memang yang harus kita perkuat itu bagaimanapun juga kita harus usahanya itu ke semua sisi, terutama yang sisi yang terlemah yaitu sisi manusia, social engineering, kemudian ada kelemahan dari sisi misalkan lupa gitu ya. Yang paling gampang aja contoh lah, password email ada 10 3 email Pasti. passwordnya rata-rata sama-sama gitu ya. Dan ternyata ada pattern orang bikin password itu sama. Menarik. Jadi sama, jadi kita bisa lihat misalkan Anton gitu ya, bikin password gitu. Ini rata-rata kalau untuk password umum kantor gitu ya. Nanti bikinnya Anton 123 plus tanda tertentu. Iya. Nah, kebanyakan seperti itu. Iya. Itu masuk dalam dictionary. Nah, jadi contoh yang paling lemah itu yang social engineering kan, akang-akang tahu kan social engineering kan? Tuh. Kadang ada ternyata kita dengar sebelah kita, aduh katanya. Ini lah gitu lah, kira-kira gitu. Jadi teknologi berkembang, use case-nya makin banyak. Use case makin banyak celah, makin banyak kesempatan untuk fraud, makin banyak kita harus lebih mengantisipasi. Intinya itu sih, kita harus benar-benar respect sama proses itu. Gitu kira-kira. Oke. Cuma kalau terkait social engineering itu kan memang karena yang terjadi biasanya kan kelemahan dari sisi manusia adalah bisa ditipu atau bisa dikondisikan seakan-akan ada entah seseorang ataupun sistem yang mengatasnamakan sesuatu yang lain kan kayak gitu ya, kayak gitu. Dan dia akan menginformasikan identitas ataupun user passwordnya kayak gitu ya, Kang Livi ya. Artinya kelemahannya, walaupun dari sisi manusia ada kelemahan, sebenarnya kan secara teknologi kita masih tergantung pada yang umumnya adalah user ID dan password. Dua hal yang harusnya kita jaga gitu kan. Apalagi PIN cuma satu aja kan kayak gitu. Apa nggak sebaiknya kita ganti dengan yang lebih mendasar lagi bahwa biometrik dari diri kita aja kalau gitu? Memungkinkan nggak biometrik dari diri kita sendiri, entah itu dari fingerprint, entah itu dari face recognition, itu sebagai identitas dari entah melakukan apapun termasuk membayar gitu? Kan nggak bisa dipalsukan ya? Atau bisa ya Pak Kang Niki? Ya, ya kasih. Jadi apa sih yang nggak bisa dipalsukan? Ya. Itu prinsip nomor 1 supaya kita hati-hati ya kan. Oke. Jadi kalau sama kayak kita punya rumah, apa sih gembok yang nggak bisa dijebol? Itu prinsip nomor 1 dulu. Jangan sampai kita jumawa, jangan sampai takabur, jangan sampai sombong. Udah saya pasangin 10 gembok, ini pasti nggak akan bobol. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap waspada, tetap harus memitigasi resiko. Jadi memang kalau dari sisi regulasi ya kita lihat regulasi itu sudah ada yang menetapkan bahwa untuk tingkat transaksi tertentu itu harus menggunakan lebih dari minimal 2 faktor autentifikasi. Jadi kan Kang Anjay kan sering dengar 2FA, authentication. Itu sebenarnya minimum 2. Mau kasih 3 boleh, mau kasih 4 boleh, mau kasih 5, cuma kalau 5 saya nggak ngerti lagi apa gitu. Contohnya gini, yang faktor pertama itu apa yang kita ketahui, PIN. Oke, Cuma kita yang tahu. yang kita ketahui. What you know. What we know. What we know, what you know. Ya. Terus kemudian yang kedua, apa yang kita miliki. Biasa nomor HP. What we have. What we have. Dikasihlah OTP untuk membuktikan benar nggak itu nomor HP kita. Oke. Jadi minimal kalau ada 2 kombinasi, satu compromise, satunya lagi masih jaring. Yes. Bayangin kalau cuma PIN,
apalagi kayak saya ya, faktor U mungkin ya, jadi PIN itu rata-rata sama gitu. Jadi 1 itu jebol ya, ya berangkas ya ATM itu sama. Betul. Karena memang what you know itu salah satu problem di kita untuk mengingat-ingat sulit. Mungkin hanya 1-2 orang yang bisa mengingat puluhan PIN itu sekaligus gitu ya. Tapi kalau orang seperti saya kayaknya sulit gitu. Nah yang ketiga itu ada lagi itu who you are. Who you are itu contohnya adalah biometrik. Apakah ini Kang Anjay beneran gitu? Dengan cara jempol, iris dan lain sebagainya ya kan. Cuman itu juga banyak teknologi yang udah berkembang lah. Mungkin juga teman-teman di industri juga udah mulai menerapkan dan itu praktis banget. Misalkan kita login tinggal cap jempol gitu kan. Login tinggal pakai muka. Walaupun kalau kita tidur gitu ya, handphone taruh di muka kita bisa login gitu. Kalau yang eyes opennya nggak diharuskan. Betul. Jadi merem aja udah bisa login, udah transaksi langsung mau kita banking gitu. Iya. Contohnya. Nah itu ada lagi beberapa faktor keempat yang mesti yang contohnya faktor-faktor lain yang bisa kita tambahin kayak turunan dari ketiga itu tadi atau faktor orang lain lagi untuk melakukan pengujian bahwa benar-benar kita yang login. Tapi itu sulit lah. Tapi itu memang bagus harus kita terapkan sebagai salah satu upaya paling di depan gerbang. Nomor 1 itu dulu. Tapi memang plus minus sih kalau pakai fingerprint karena artinya kalau saya pakai PIN yang tahu kan saya. Kalau pakai fingerprint istri saya buka handphone tinggal tempel jempol saya gitu. Walaupun lagi saya tidur karena dia sudah dapat akses ke jempol saya setiap hari kan kayak gitu. Itu plus minus sih makanya memang harus itu faktor ya. Kalau bisa lebih baik ya. Minimal 2 yang kita terapkan. Oke, menarik. Jempol dan PIN. Jempol dan PIN, bener. Kalau jempol PIN OTP itu kayaknya nggak ada yang transaksi nanti. Kayaknya orangnya udah mulai malas ya. Menarik nih. Kayaknya kita coba ke Pak Andi nih kalau kayak gini. Boleh nih. Tadi kan kita udah lihat dari sisi expertnya, Betul, sama betul, compliance betul. lah ya. Yes. Jadi kita tadi udah dikasih tahu seringnya fraud itu kejadiannya apa sih gitu kan, cara-cara pencegahannya. Nah, mungkin kita lanjut ke Pak Andi nih, Pak Andi. Di saat ini di tempat Bapak sendiri ya di Ina Games, untuk case-case-nya fraud sendiri apakah ada yang terjadi Pak? Terus ya mungkin lebih banyak bentuknya seperti apa nih Pak gitu dengan yang Bapak alami sendiri di tempat Bapak gitu Pak? Oke, thank you Pak Anton. Nah, jadi kalau di kita nih bisa dibilang ada fraud, ada fraud. Cuman berbeda dengan Pak Sanjay nih, yang biasa dia bayar berdebit, uang nggak nyampe. Kalau kita yang di fraud user ya, itu dia user yang ini ke itu games sering ya. kejadian di mana pas lagi keadaan kita down atau lagi payment lagi down, mereka yang biasanya top up misalkan top up 100.000 misalkan di QR-nya, tahu dia lagi down nih nggak masuk nih, dia manipulasi angka 100.000 jadi 1 juta. Wow. Iya. Okay. Wah, kita kan juga nggak punya kuasa tuh kalau gini down kan. Nah, jadi kita mitigasi dengan kita berkoordinasi dengan payment gateway yang kita bekerjasama di mana apakah benar nih transaksinya, apakah ini 100.000 atau benar 1 juta itu. Nah, disitulah peran kita dibantu banget sama payment gateway. Itu namanya kita sebut merek Paylabs. Bantu kita untuk mengurangi ya fraud ya. Mengurangi yang terjadi di tempat kita. Kalau mau aman memang sama Paylabs sih Pak. Tapi artinya si user yang melakukan fraud ini mengklaim bahwa dia telah melakukan transaksi yang seharusnya 100.000 diakui 1 juta. Iya. Dan mengirimkan bukti. Nggak mengirim bukti, nah itu lucunya buktinya tuh seperti otentik ya, mirip banget. Jadi benar berubah angkanya. Saya sih sering ngalamin, tapi merchantnya terima-terima aja Pak. Contohnya kasus Pak, saya yakin semua ngalamin. Transaksi kris, scan, terus dia yang ditanya apa? Foto. Ini loh. Coba kalau saya ubah. Itu memang benar sering juga sih. Kadang apa namanya, gue juga ya kalau lagi sama teman-teman gitu kan bayarnya terutama yang scan QR itu QR statik ya. Iya. Jadi kan kadang mereka cuma minta bukti udah sukses aja, itu kan ya itu kan kita bisa sebenarnya nunjukin screenshot kita yang lalu kan gitu. Si toko mana tahu dia di HP kita itu isinya apa. Iya. Kita nunjukin dari makanya Pak Andi aja berhati-hati kan artinya kan ya ketika terjadi klaim seperti itu. Dan kalau pas kejadian seperti itu apa yang dilakukan tuh Pak jadinya? Kan ada klaim, ternyata pengecekan tidak ada. Terus apakah nanti akan ada laporan
atau apa tindakan lagi yang dilakukan? Jadi untuk mitigasi yang fraud terjadi sampai sekarang kita masih belum bisa dibilang belum melakukan apapun dikarenakan si pembeli ini melakukan fraud ke kita. Cuman kita bingung, misalnya kita lapor ke berwenang atau ke pihak lain, ya bisa dibilang belum terjadi kerugian. Oke. Iya. Jadi kita nggak bisa laporkan karena Apa belum yang terjadi kerugian. tidak ada yang hilang Iya, kan gitu karena ya. kita antisipasi fraud di awal. Oke. Jadi kita belum bisa apapun, tetapi dari situ kita mulai coba menerapkan namanya apa sih EDD ya, tambahan dari yang awal CDD kita menggunakan OTP, nah kita tambahkan EDD, mungkin kita cari tahu siapa sih ini orang. Ada proses, artinya di usernya pun akan ada proses semacam apa ya, bukan verifikasi ya, lebih mencari tahu ya, artinya ya dari sisi Inagem mencari tahu user ini kira-kira memang genuine atau memang gitu ya, seperti itu ya? Iya, cuma lebih ke memastikan transaksi sebelumnya jangan-jangan ada masalah memastikan lagi ya. Iya. Tapi kalau uangnya beneran dia transaksi normal ya kita kan juga nggak usah melakukan apapun, itu kan haknya dia. Yes. Jadi lebih ke arah sana. Cuman ini ya, yang kasus swap itu, maksudnya ini yang celah yang terjadi adalah Inagem adalah salah satu dari merchant yang mungkin si fraudster ini mencoba mencari celah ya. Betul. Dan seperti tadi yang dibilang Kang Riki, ketika dia pengen coba, terus dia nggak bisa, dia coba lagi, mungkin di tempat lain gitu. Betul. Sayangnya di tempat lain tidak tahu bahwa si user ini pernah melakukan fraud di sisinya Inagem gitu. Seharusnya ini yang bisa cari solusi ya. Ini yang bisa salah satu mencegah supaya kasus di Inagem tidak terjadi juga di tempat lain, ataupun sebaliknya ya, sudah terjadi fraud di tempat lain, datang ke Inagem gitu kan, dan Inagem bisa lebih aware ya, lebih dini tahunya. Iya, itu memang harus dicari solusinya juga sih. Jadi mungkin kayak harus ada semacam bank data atau apa mungkin ya, yang mungkin kita nanti teman-teman di industri itu, di market, merchant ataupun mungkin ya payment gateway gitu kan, mereka bisa mengakses hal itu, jadi mereka tahu gitu loh ketika ada si A nih yang memang sebenarnya di bank data itu udah tercantum dia pernah melakukan fraud di merchant X gitu kan. Jadi ya ketika dia melakukan transaksi di merchant lain, ya merchant lain itu udah aman. Berarti kurang lebih kayak gitu aja ya. Betul. Salah satu solusi yang mungkin kita bisa coba tawarkan kepada industri gitu ya. Betul. Dan banyak lagi solusi lain mungkin yang ya di sini ada ahli-ahlinya juga lah ya, pasti bisa juga menawarkan solusinya. Pak Andi sendiri yang selama ini sudah ada attempt seperti itu di ini nggak, di track recordnya nggak? Artinya ketika nanti ada kejadian lagi, dari sisi Pak Andi udah tahu kan bahwa ini user ini udah pernah coba-coba nih kayak gitu. Iya, kalau dari sisi kita ya kita selalu record sih apapun yang terjadi. Event incident kan kita juga ada live chat 24 jam. Kita selalu collect data tersebut supaya kalau orang ini balik lagi di kondisi yang saat tepat gangguan, ya kita langsung udah tahu preventifnya. Jadi kita cek, ya double check lagi ini orang beneran nggak. Datangin aja Pak. Iya, kadang dia juga nggak selalu fraud. Ya itu ya, kadang dia nggak selalu fraud. Kadang dia berulang tapi ya bener lah ibaratnya. Cuman jadi mungkin ada sisi jahatnya sedikit lah. Oke. Jadi maksudnya berarti si orang ini memang dia sebetulnya kalau dibilang fraudster sejati sih bukan ya. Jadi dia sepertinya tetap melakukan transaksi normal, tapi mungkin ketika ada celah itu tadi ya, yang mungkin sempat dikatakan oleh Kang Riki ini, dia melihat celah, dia tahu celah itu bagaimana untuk bisa masuk, makanya dia coba, mungkin seperti itu ya. Bagian dari social engineering sebenarnya. Tapi ini posisi di balik social engineeringnya adalah si pelaku mencoba memberikan bukti palsu kepada si merchant gitu kan di sini. Dengan berharap bahwa si merchant percaya gitu. Iya. Cuman ya itu kan itu kayak sesuatu yang masih bisa dilakukan verifikasi kan pada sisi merchant. Maksudnya itu benar-benar si fraudsternya kayak menganggap bahwa si merchantnya pasti percaya deh dengan Photoshop saya. Aduh, itu kalian lebih pintar lagi deh kayak gitu ya. tapi itu memang sesuatu yang sepertinya masih orang istilahnya nice try ya. Jadi mereka mencoba dengan hal yang masih bisa dibilang setradisional itu gitu ya, kalau bilang tadi Photoshop gitu ya, karena mungkin pasti tadi salah satu yang dilakukan oleh si fraudster yang terjadi di Inagem gitu kan, mereka yaitu tadi
Photoshop berarti ya Oh. buktinya kan gitu. Nah itu mereka nice try, siapa tahu mungkin merchant ini nggak sedetail itu, jadi akhirnya mereka dapat gitu Oh. kan. Nah itu balik lagi tuh, yang suka ngotak-ngatik lewat Photoshop. Siapa tuh? Wah, siapa ya? Yang suka bikin surat sakit Photoshop siapa tuh? Nah, itu salah satu awal cikal bakal fraudster itu berarti. Iya, ini makanya ini kan Ricky nih pakai jago yang nge-fraud nih kan. Kalau expertnya Iya. dia tahu caranya juga kan. Tapi tadi menarik tuh, Pak Kang Ricky terkait dari Pak Andi kan bilang ada semacam pengecekan user makanya. Sebenarnya yang dicek kalau lihat dari proses pembayaran yang terjadi saat ini kan ada dua sisi ya. Ada dari sisi si pembayar dan ada sisi penerima pembayaran, istilahnya merchant biasanya, pembayar dan merchantnya. Sebenarnya yang harus dilakukan mungkin istilahnya kalau yang umumnya KYC ya, tapi kalau yang belum tahu itu adalah melakukan verifikasi terhadap identitas dari si orang tersebut itu. Siapa sih yang harus diidentifikasi sih, Kak Riki? Apakah cukup merchantnya saja ataupun kita harus mengidentifikasi si pembayar? Oke, jadi kalau untuk KYC know your customer itu kan suatu prinsipnya. Ya. Suatu prinsip pengenalan pengguna. Hmm. Kemudian dari prinsip itu apa yang kita lakukan? Kita lakukan CDD dan IDD. Hmm. Jadi CDD IDD kegiatannya, KYC adalah prinsipnya. Nah prinsip itu timbul dulu, itu latar belakangnya karena kita pengen mencegah sesuatu terjadi gitu kan. Oke. Nah sekarang tinggal kita itu ada yang namanya kewajiban kita untuk mematuhi peraturan. Ada juga satu berdasarkan pertimbangan resiko si penyelenggara sendiri. Jadi ada dua tuh. Jadi pertama yang harus kita penuhi yang wajib dulu. Oke. Jadi KYC itu wajib untuk beberapa kriteria tertentu. Ada yang transaksi sekian juta itu KYC, transfer itu udah mandatory langsung KYC, dia akan ada undang-undangnya. Terus ada lagi untuk menjadi pengguna jasa dari sebuah misalkan marketplace itu harus di KYC gitu ya. Itu ada beberapa mandatory itu kita harus ikut. Kita nggak boleh nggak, kita harus ikut. Ya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya kalau ditanya yang membayar atau yang dibayar. Kalau dalam posisi marketplace yang di KYC adalah contohnya ya, adalah contohnya si pedagang, maka pedagang di KYC oleh marketplace atau payment gateway. Nah, pembeli pengguna jasa perlu di KYC enggak gitu ya. Secara prinsip umumnya tidak, tapi untuk beberapa transaksi tertentu itu ada yang berdasarkan peraturan wajib di KYC, ada juga yang misalkan si merchant karena faktor resiko yang seperti Pak Andi tadi sampaikan itu karena faktor risiko tinggi, saya perlu KYC nih orang-orang seperti ini. Itu namanya risk appetite dari masing-masing si penyelenggara. Oke. Jadi misalkan nggak wajib sih, cuman misalkan kalau mau yang beli voucher 1 juta ke atas, nah ini nih harus KYC, harus pakai KTP. Lo peraturannya mana? Ya mungkin aja nggak ada peraturannya, tapi berdasarkan risk appetite dari penyelenggara itu wajib. Jadi pertanyaannya, perlu di KYC nggak? Sebaiknya iya. Tinggal ditimbang-timbang aja mana yang perlu, mana yang enggak. Kayak misalkan contoh, kalau misalkan semua pembeli harus kita KYC. Bayangkan kalau kita dibeli rujak pakai kris. Ya. Mas saya KYC dulu ya. KTP-nya mana gitu. Pindah Nggak udah bisa. itu. Iya. Nah, jadi namanya security itu selalu setiap keamanan itu selalu pertimbangan antara kenyamanan dan keamanan. Ditimbang-timbang. Cuma ada batasnya. Batasnya yang berdasarkan regulasi yang mana mentok di situ, nggak boleh kurang. Mau ditambahin terserah, yang penting masih nyaman. Kembali ke tukang rujak tadi pakai kris ya. Contohnya seperti itu. Kita mau KYC dulu kan nggak bisa gitu ya, nggak nyaman gitu lah. Nah itu masih diperbolehkan untuk transaksi yang kecil-kecil. Tapi misalkan Kang Anjay berdua nih ya beli rumah atau beli mobil gitu ya, beli mobil udah di atas 100 juta pasti diminta KTP. Gitu kan? Karena memang si pengguna jasa pembeli mobil itu wajib di KYC oleh si penjual. Gitu. Ini contoh ya, itu ada regulasi. Kayak misalkan kita beli rumah dan lain sebagainya gitu. Tapi kan nggak mungkin juga ya kalau kita jual mobil kita nggak tahu KTP-nya mana gitu. Iya, mungkin. Nanti atas nama siapa? Tapi kalau penjual sendiri wajib KYC? Penjual itu ada beberapa kita pendekatannya regulasi ya. Jadi penjual itu kalau dia terkait dengan perdagangan dia tunduknya ke e-commerce perdagangan. Yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Perdagangan. Kemudian kalau di sistem pembayaran dia jatuhnya ke Bank Indonesia regulasinya. Nah di situ
memang wajib untuk dilakukan KYC. Cuman sekarang di industri biasanya nyebutnya ada KYB. KYB Betul. atau KYM kan, know your merchant ya, apapun istilahnya semua sama tujuannya. Tujuannya sama. Ya. Biasanya dipakai untuk ngebedain aja mana Ya. yang ini, mana yang Mana yang merchant. si, mana yang Nah, B. cuman itu penting. Jadi semua merchant itu wajib di KYC Ya. oleh payment gateway kan sudah dijalankan dong berdua. Betul Pasti sih. dong. Kalau payment gateway, saya percaya karena kan payment gateway adalah PJP yang terdaftar dan berizin ya. Halus. Cuman ada loh bisnis model baru nih, Kang Riki. Saya nggak tahu Kang Riki itu aware atau enggak. Ketika terjadi payment, prosesnya dibalik. Payment itu kan biasa kita daftar di sebagai merchant dan kita akan mengirimkan request payment ataupun user membayar payment ke kita. Tapi kalau posisi dibalik nih Kang Riki, kita akan membayar ke merchant dan kita yang initiate paymentnya tanpa merchant itu harus tahu. Itu posisinya jadi gimana tuh? Kita yang bayar, kita akan bikin payment untuk kita bayarin ke saya, misalnya Kang Riki jual sepatu, bukan Kang Riki yang kasih link payment ke saya yang akan melakukan initiate payment dan saya akan bayar ke Kang Riki. Posisi merchant di sini apakah saya atau Kang Riki? Jadi kalau kita merchant itu definisinya udah fix. Oke. Jadi di peraturan sudah ada definisinya. Jadi penyedia barang dan jasa. Oke. Simpelnya seperti itu. Tapi Oke. ada beberapa definisi lain. Simpelnya dia menyediakan barang dan jasa. Jadi barang siapa menyediakan barang dan jasa, dia merchant. Gitu. Istilah kita merchant, tapi Merchant. di istilah di regulasi itu penyedia barang dan jasa. Oke. Di penjelasan itu ada juga merchant. Nah, penyedia barang dan jasa, barang siapa yang menyediakan barang dan jasa, nah itu adalah merchant. Oke. Sudah jelas ya, definisi Jelas. merchant adalah penyedia barang dan jasa, bukan pembayar barang dan jasanya kan? Bukan. Oh, Itu oke. pembeli pengguna jasa. Oh, oke. Konsumen. Konsumen. Definisi konsumen itu. Oh, oke. Jadi contohnya gini ya, mungkin kalau pembayarannya dengan transfer gitu maksudnya, diinitiate oleh transfer. Banyak, beda, banyak macam. Oke. Semua metode payment dibuka. Ada itu. Saya nggak sebut nama loh, Iya. saya juga sebut nama. Ya dulu lah. Ya. Itu oke, ya memang inovasi ya. Ya, inovasi, betul. Kita tidak menutup sama inovasi teknologi baru ya gitu kan. Cuman mungkin yang perlu dilihat adalah kita harus bisa melihat apa celah yang bisa terjadi di situ kan, itu dia. Inovasi itu bagus. Betul. Untuk Setuju. mempermudah, untuk memperbanyak use case gitu kan. Yes. Ya. Tapi ingat tidak boleh cross the line sama memitigasi resiko. Oh, bukan istilahnya lebih baik minta maaf kali. Jadi gini, makanya kita kalau kita mencuri, kita minta maaf, kita tetap masuk penjara. Oh, iya. Membayar denda. Betul. Tergantung minta maaf untuk apa berarti ya. Oh. Beda dengan pelanggaran dan kejahatan itu berbeda. Oh, oke. Oke, baik. Mungkin Pak Andi nih, kalau terkait dari sisi game sendiri, itu ada nggak sih karakteristik game tertentu yang biasa jadi tujuan fraudnya? Atau semua game sama aja ininya yang akan jadi tujuan fraudnya? Oke, untuk game ya. Iya. Fraudnya sih yang kita hadapi sekarang bukan gamenya, tetapi satu tadi sisi pembayaran ya. Tadi kita bahas pembayaran. Iya. Kalau dari sisi game itu fraudnya adalah lebih ke kita memastikan mereka saat bertanding itu skornya nggak yang di luar batas kita gitu. Oh, maksudnya bertanding gimana tuh? Iya, jadi game kita kan ketangkasan. Jadi Iya. saya lawan Pak Anton, siapa yang menang nih di atas skor kita berdua. Oh, oke. Yang menang ya kita reward ibaratnya. Hmm. Nah, seperti ya layaknya kita main di offline yang kita gesek-gesek terus main capek-capek. Iya. Nah, Iya, itu iya. ya. Ah. Nah, itu kan ketangkasan. Jadi itu yang kita namanya teknologi kan ya, bisa di fraud juga. Jadi yang kita mitigasi fraudnya dua, dari pembayarannya dan dari sisi permainannya. Oh, Apakah oke. kita memberikan sesuai nih? Jangan-jangan dia melakukan hacking. Ah, iya. Jadi ada fraud yang terpisah lagi. Oh, Itu timnya oke. berbeda lagi untuk ngurusinnya. Iya. Jadi beda hal ya ibaratnya. Jadi kalau di tempat Pak Andi ini ya bisa dibilang fraudnya memang bukan cuma satu macam ya. Ada dua macam di mana ya pembayaran harus dijagain juga, gamenya harus dijagain juga biar tetap adil gitu ya. Betul. Nah ini mungkin karena Ina Game sendiri bidangnya gaming nih, Pak Andi mungkin agak sedikit pertanyaan yang di market itu mungkin
apa namanya ya masih terkait risk, terkait fraud, cuma agak sedikit mengarah ke hal lain juga sebenarnya. Kan kalau kita lihat saat ini juga game yang online itu banyak lah ya game, termasuk juga yang slot nih yang belakangan ini lagi mulai marah gitu kan. Gitu. Nah, itu dari sisi Pak Andi sendiri dan Ina Games gitu ya, itu melihatnya seperti apa sih maksudnya? Karena memang mulai muncul nih orang berasosiasi bahwa karena oh ini gamenya online terus ada sesuatu yang harus dibeli, dibayar, ada reward. Jadi orang kayak melihat ini sama nggak ya sama yang slot-slot itu gitu. Nah dari sisi Pak Andi dan Ina Games sendiri untuk bisa membedakan oh kita bukan loh, kita tuh ini pure game gitu. Nah itu kira-kira dari sisi Ina Games seperti apa Pak? Oke, ini saya mau jawab. Jadi gini, kita kalau kita kan sudah masuk ke Asosiasi Game Indonesia ya, di Info. Nah, jadi batasan kita disebut yang dilanggar ya. Saya sebut aja ya perjudian. Itu kan pasalnya adalah di mana ketika bermain itu tidak ada unsur atau faedah atas dasar kemampuan orang tersebut yang bermain. Jadi dia hanya menerima nasib, ibaratnya menerima nasib mengadu nasib gitu ya. Yang posisi sebelah sana mungkin kita sebut bandar itu ya menerima nasib aja. Saya sekali klik yang mudah-mudahan menang gitu doang. Nah beda dengan yang diumumi seperti yang contoh ya kayak kita main di sebelah nih yang biasa terus kita berusaha mendapatkan hadiah ya itu kan kemampuan kita. Nah sama di tempat kita juga bermain tangkas ya sesuai kemampuan dia untuk dapetin skor tertinggi untuk melawan seseorang. Jadi bukan karena gamenya itu semua game langsung dianggap judi ibaratnya. Jadi secara gampangnya sih memang tadi ya menurut asosiasi juga artinya kalau yang judi lah ya mungkin kita sebutnya memang purely orang itu naruh uang, tapi yang misalkan kalau kaitannya ya kayak slot itu biasanya ada juga yang judi bola gitu ya. Jadi dia naruh uang berharap tim X menang nih gitu. Sementara yang main itu sebenarnya tim X lawan tim Y gitu ya. Sementara kalau yang game-game yang saat ini ya termasuk yang dikelola oleh Ina Games gitu kan, artinya seorang itu memang harus istilahnya register lah ya. Dia membeli sesuatu untuk register, kemudian dia bermain di situ dan sesuai dengan kemampuan dia gitu ya. Jadi dia menang itu memang dia yang karena punya skill gitu kan. Kalau dia kalah ya memang karena skill lawannya lebih baik daripada dia sendiri gitu. Jadi ya memang apa namanya karena menarik ya kenapa saya tanyakan karena memang ya itu tadi ya gitu. Sekarang tuh lagi musim juga ada ya public figure yang kena aja ya yang lagi diinin karena mengendorse gitu kan di sosial medianya gitu kan. Dan ya belakangan juga game ini industri yang pesat juga perkembangannya gitu kan, dan karena online akhirnya kesanalah tuh orang-orang mulai mengarah pemikirannya wah ini sama nih padahal ya ternyata sudah jelas ya dari asosiasi game sendiri definisinya seperti itu gitu kan. Memang ya kita harus bisa nunjukin juga lah ya Pak Andi berarti bahwa apa yang dilakukan itu tidak selalu sesuatu yang negatif gitu ya, dan tidak selalu mengarah ke hal-hal yang penipuan atau apa yang ya sesuai yang kita obrolin hari ini nih, penipuan di dunia payment gitu kan. Tapi ada ya asosiasi game Indonesia, saya belum tahu. ada AGI namanya. Oh gitu. Iya. Asli yang isi pengurusnya jago main game semua. Ya, salah satu. Kayaknya di kantornya push rank terus kali. Jadi kalau rapat pengurus aja, ayo kita rapat, kita main game apa nih? Banyak publisher. Oh, oke. Tapi game itu yang terkait makanya kalau fraud di game itu artinya kan tadi ada dua sisi, ada pembayaran dan dari sisi game sendiri ya. Tapi kalau kayak main tangkasan capit kayak gitu kan suka ada tuh di YouTube trik-trik atau nomor tertentu yang mesti dipencet. Emang ada nggak sih Pak kayak gitu? Wah, kalau itu saya nggak usah jawab. Agak sensitif ya Pak kalau gitu. Oke. Cheat. Kode cheat. Ya maksudnya saya takutnya gini. Kan tadi kata Kang Ricky faktor social engineering itu ada eksternal, ada internal. Jangan-jangan si developernya itu si internal kasih tahu ke temennya kan, ntar ada ini loh kodenya ditekan ini atas bawah kotak bintang gitu kan. Tahu-tahu kan jadi vote itu ada identifikasinya nggak tuh? Itu strategi marketing aja sih. Jangan penasaran coba. Oh, astaga. Saya ketipu loh gitu.
makan gitu aja ya. Gini. Iya, saya ngikutin. Dia nggak dapat. Tadi marketing aja. Wah, ternyata Harus hati-hati memang kita juga. Kita kena fraudster nih. Ini legal social engineering. Iya, betul. Nggak ada salahnya sih memang dengan itu untuk menarik lebih banyak Iya. pengguna ya. Oke, tapi kan ini sebenarnya kita tadi ngomongin fraud ini tadi fraud. Sebenarnya ada nggak sih definisi resmi dari fraud tersebut gitu? Apakah ada penjelasan khususnya atau sebenarnya itu bisa diartikan banyak hal? Ya, fraud itu ada definisinya. Jadi kalau kita lihat beberapa regulasi itu ada definisinya. Bisa dibaca tuh, fraud itu adalah intinya kecurangan. Oke. Kecurangan yang menimbulkan kerugian gitu ya. Terus dilakukan oleh eksternal maupun internal. Jadi orang sendiri maupun oleh orang lain gitu. Nah itu definisinya sebenarnya itu sih fraud. Apapun kecurangannya, baik itu kehilangan dalam bentuk uang ataupun non uang pun dianggap kecurangan. Walaupun dia kecurangan itu dianggap fraud. Ya jadi kerugian kan macam-macam. Ada Betul. kerugian finansial, Betul. rugi waktu, Betul. terus rugi reputasi gitu-gitu termasuk itu. Oh oke. Soalnya ini saya sih ini sempat ikut working group waktu ada di salah satu regulator untuk terkait ngebahas masalah fraud. Itu sempat tuh ngebahas dan waktu itu sempat dibahas terkait promo abuser. Karena kan kalau kita ngomong dari sisi marketplace atau nggak usah marketplace, di aplikasi itu banyak yang ngasih promo, kode promo. Dan kadang-kadang dari kode promo itu suka ada bugs-nya atau celah di mana si pemakai memanfaatkan kode promo itu secara tidak normal. Ya. Waktu itu kesepakatannya promo abuser itu bukan fraud karena itu adalah hal yang memang terjadi karena kesalahan internal gitu. Tapi sebenarnya kalau dipandang nih sebenarnya promo abuser itu fraud bukan sih? Maksudnya gini, kan takutnya gini, ada nanti institusi bilang, oh ini ada orang pakai promonya ini nih nggak sesuai ketentuan gitu. Ini fraud nih. Tapi nanti dari sisi yang divisional bilang enggak, itu kan salahnya kita dan ketentuannya nggak diinfo seperti itu. Seperti apa sih sebenarnya jadinya, Kang Dik? Iya benar. Tadi sepertinya hampir terjawab semua di situ. Jadi memang betul. Jadi ya, definisi fraud dengan iseng itu juga tipis juga. Oh gitu. Jadi antara iseng ngerugiin sama fraud itu beda tipis. Intinya gampangnya gini sih ya, gampangnya yang ada yang dirugikan nggak gitu. Ada yang dirugikan sama itu intensinya sesuai dengan asalnya apa enggak gitu. Jadi misalkan itu asalnya untuk promo. Untuk promo beli satu barang dapat satu, keuntungannya satu. Nah, Terus ternyata kan maksud tujuan itu dibantu itu. Ternyata hasilnya memperkaya si orang itu. oke betul. Jadi kan di luar tujuannya Betul. dan merugikan. Oke, tapi kalau di alasannya si Karena kesalahan siapa? Iya, Nah. si Tosnya bilang saya tidak melakukan kesalahan karena syarat dan ketentuannya tidak mendefinisikan hal tersebut itu dia. Ya betul. Jadi kalau memang kan gini, ini pertanyaannya sulit. Kita bisa lihat dari berbagai macam sudut ya. Iya. Kalau kita lihat dari sisi hukumnya, bahwa kan jual beli ini kan termasuk jual beli ya. Jual beli, betul. Lu jual promo, gua beli promo Iya. gitu kan. Jual beli itu kan hubungan keperdataan, Nah. bukan pidana, dia keperdataan gitu ya. Jadi apa yang dilakukan itu adalah apa yang diperjanjikan. Sama diatur oleh yang tidak diatur, itu diatur oleh KUHP gitu kan. Iya. Nah, simpelnya gini, kalau dia tidak diperjanjikan, ya nggak ada perjanjian sebelumnya. Misalkan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Iya. Jadi di syarat dan ketentuan nggak disebutin ini, ya udah berarti boleh. Hmm. Ya kan? Berarti boleh. Jadi kalau memang tidak disebutin syarat ketentuan, berarti memang salahnya yang bikin salah. Bikin salah itu, ya. Dia Nggak detail. nggak Detail. Dulu Iya. boleh dong, ya boleh kan nggak dilarang. Iya. Nah terus kalau karena ini keperdataan, misalkan kalau yang satunya nggak setuju, misalkan kayaknya curang nih si yang ngasih promo nggak setuju, ya udah dibatalin, itu bisa juga. Iya. Kalau masih seperti batalin. Masih juga kan nggak sempet. Kan ada kan waktu itu kasus di salah satu marketplace promonya ternyata bocor dan dipakai banyak orang gitu. Ya, jadi kalau seandainya, jadi gini sebenarnya intinya
dia melawan hukum atau enggak. Gitu. Tuh. Kalau dia dengan tidak melawan hukum, berarti itu boleh dibilang awalnya sah-sah aja gitu, karena dia tidak melawan hukum. Oh, Tapi nanti masih ada pembuktian lagi ke belakang loh. Tapi intinya kalau memang tidak melawan hukum, biasanya sih nggak masalah, bukan fraud. Gitu. oke. Jadi nggak melawan hukum itu contohnya gini, mekanismenya dibuat seperti itu. Dia pakai, bisa, ya udah dia tidak melawan hukum. Tapi yang melawan hukum itu contohnya gini, mekanismenya udah di lock seperti itu, tapi dia kong kali kong dengan si merchantnya, bolehin dong gitu. Nah itu melanggar sesuatu yang udah diperjanjikan sebelumnya, itu melawan. Jadi misalkan kerjasama dengan si merchantnya. Nah kita bagi dua, gini, hasil promonya kita bagi dua. Caranya kan, harusnya merchant membatasi kan, maksimal 10, sama dia dilosin dengan cara apa? Ini 2 orang kok, 3 orang kok, gitu. Kayak beli minyak lah biasa ya. Nah gitu kan, yang antri 10 orang gitu kan. Iya, kerjasama gitu. Iya. Nah kalau itu misalkan kerjasama itu melawan hukum, karena merchant harusnya sudah sepakat dengan si pemberi promo, sepakat bahwa mereka ada batasannya seperti ini, itu dilanggar, berarti dia melawan gitu. Nah itu maksudnya fraud. Tapi mungkin yang dilihat, karena kan sudut pandangnya beda-beda tuh, Kang Sandi Kang Sanjay. Jadi ada yang lihatnya dari sini dia bilang nggak setuju, ini bukan fraud. Ngeliatnya dari sini dia bilang fraud. Iya. Tergantung dari mana ngelihatnya. Hmm. Jadi memang kan harus case per case, Iya. case by case. Jadi Iya. yang promo abuser itu fraud atau bukan? Case by case. Case by case. Nah, gitu. Diserahkan kembali ke masing-masing. Ya, silakan ke masing-masing. Kalau masih tidak puas, silakan lanjutkan. Lanjutkan di arbitrase, pengadilan, gitu-gitu. Oke. Case by case lah. Oke. Artinya memang harus dibikin TNC-nya tuh ya, yang tadi Iya. kecilnya itu harus benar-benar dibikin sedetail mungkin supaya nggak muncul tuh si yang Jangan promo kecil abuser. tulisannya. Tapi Biasanya kecil, Iya. dibaca panjang. Iya. Terus ada tombol scroll ke bawah Iya. dia save. Iya, biasanya kayak gitu. Karena tim produknya nih, biasanya Kang Sanjay kan tim produk selalu dari belakang itu selalu ngejagain itu supaya promonya jangan bocor gitu. Iya. Itu penting juga. Oh. Daripada ribut di belakang, mendingan ribut di depan tim produknya. Iya, Tim iya. produknya ribut dulu di depan. Makanya jadi bocah sama compliance mulu. Sama marketing ya. Iya. Sparring partnernya itu. Iya. Udah jelas tuh. Betul. Oke. Pak Andi ya, pengen tahu kalau di game itu, Kak, saya selalu pengalaman ya kan, kalau saya main game tuh kadang-kadang ya kayak RPG itu suka ada punya item-item gitu kan. Dan item itu kadang suka diperjualbelikan kayak gitu. Ada di Inagame ada hal yang seperti itu juga nggak ya? Oh kebetulan kita belum ada. Oh belum ada. Iya. Cuman kalau di sebelah kemungkinan dilarang ya. Oh gitu. Iya. Ya, tapi bisa kan sebenarnya, walaupun dilarang tapi secara teknikal bisa kan? Bisa ya. Karena Bisa. itemnya memang bisa kalau Bisa. kalau di beberapa game dia tinggal drop aja sih Iya, soalnya. betul. Tinggal di drop ya. Jadi pengalaman ya. Ini berarti dilarang ya. Kebetulan kita enggak. Kita exactly entertain play aja. Iya kan, karena kan kadang-kadang jalur dari ketika fraud kan, fraud itu ada 2 tahap. Pertama ketika dia sudah dapatin benefit atau berupa uang, dan bagaimana cara dia mencairkannya kayak gitu. Seringnya lewat pulsa paling gampang, dan beberapa kasus lewat item game makanya kayak gitu. Hal-hal kayak gitu sebenarnya, tapi kalau di dunia game sebenarnya tidak diperbolehkan ya sebenarnya. Saya nggak bisa jawab. Sebenarnya kan itu pihak sebelah. Oh, oke. Kalau pengalaman melihat di teman-teman yang bermain itu ya memang pihak publisher itu kan jual barang gitu. Iya. Jadi dengan harga tertentu. Betul. Dengan para pemain ini jual dengan lebih rendah, ya kan merugikan. Oh iya betul Iya, itu betul. merugikan dari sisi publisher. Oh oke. Kalau kita memang sudah ada mekanismenya bagaimana mereka untuk menarik hadiah dari kita. Ya, persis seperti tempat yang lain ya, semua ada mekanisme untuk mengambil reward-rewardnya mereka. Kalau kita nggak berpraktik untuk menjual oke. item mall ya. Oh, oke. Oke. Jadi yang merugikan itu karena itu tadi ya, kalau antar pemain bisa lebih rendah compare to mereka
ya beli langsung ke publisher Iya. gitu Jadi nggak laku, lapak Jadi sebelah. nggak- iya, jadi yang bikin udah capek-capek Iya, makanya. jualnya lebih murah. Itu balik lagi tadi ke keterangan Kang Riki berarti ya. Iya. Apa namanya, fraud itu tergantung niatan juga sama merugikan atau enggaknya nih. Dan kesempatan. Nah, waspada. Kawan dia mungkin banyak yang nggak ngerti itu. Kawan umur. Itu tahun kapan gitu ya. Itu ada ya item yang saya pernah lihat itu ada mau kerja sama, dia jualan item dari games itu satunya 100 juta, 60 juta, 80 juta. Iya. Resikonya tinggi, tapi sah-sah saja. Jual barang itu harga 100 juta sah saja, resikonya tinggi. Nah, resikonya tinggi, jadi harus ekstra, kerja ekstra, monitoring. Ini benar nggak siapa? Ini benar nggak yang jual gitu-gitu. Bener-bener ada item seharga. Dan saya pernah lihat juga di salah satu YouTube juga item senjata di salah satu game. Itu fungsinya sekali dia dipakai itu semua dunia yang dibentuk di game itu langsung hancur gitu. Saya bingung ngapain dia beli kayak gitu, kayak ngancurin semuanya. Jadi kayak riset ulang lagi kayak gitu. Ngapain coba? Nggak seru deh itu. Makanya. Tapi mahal jadinya, memang jadi item-item di game itu mahal dan memang jadi ladang cuan juga jadi beberapa Iya, orang. betul. Nah itu tapi Kang Niki makanya ini ada pertanyaan menarik dan ini sulit juga dijawab sih mungkin. Ada Tapi apa ini? iya. Karena tadi kita bahas bagaimana cara fraud udah mendapatkan dari sisi hasil fraudnya, dia ingin cairin nih makanya. Terus kita juga kenal dari dulu lah, dari zaman saya sudah kecil juga sudah kenal istilah gestun gitu dia. Tapi sebenarnya adalah gestun ini sudah lama, tapi nggak kayak ya udah gitu-gitu aja gitu. Sebenarnya gestun itu legal atau ilegal? Pertanyaan yang Pertanyaan cukup. yang cukup apa namanya menjebak gitu. Udah mulai ada keringat-keringat dikit nih. Jadi gini, kalau saya cerita pengalaman aja deh. Ya, boleh kita sharing aja. Tapi memang ya guys, tentu kadang menjadi sahabat kita. Iya. Bukan sahabat kita lah, sahabat saya zaman dulu. Ketika masih ini ya. Ada salah satu cara gitu ya. Dia sebagai satu sahabat kita. Kenapa dia itu timbul? Karena ada kesempatan gitu. Betul, betul. Ini bisa dipakai buat gini nih gitu. Oh iya benar juga ya. Gimana caranya? Oh gitu caranya. Oh iya gitu. Jadi kalau dibilang itu legal atau enggak ya sebenarnya gini. Ini sebenarnya kapasitas regulator ini. Ya betul, Iya, betul. Kita kan cuma ngobrol. Ya. Tapi kalau kita lihat satu dari sisi regulasi itu enggak. Oke. Ya, jadi tapi kalau kita bilang enggak, kenapa kok di ATM boleh tarik tunai dari kartu kredit? Yes, betul. Itu bukan gesek tunai itu colok tunai. Oh beda ya. Colok keluar tunai. Oh. Istilah gesek tunai harus diganti sebenarnya. Iya, karena sudah nggak digesek lagi. Iya, Di karena bawah. udah semuanya udah colok juga Iya. isinya. Jadi coltun. Iya. Wah, itu agak bahasanya agak ini. Colok tunai. Oke. Tapi kalau dari sisi best practice ya sebenarnya gini ya, itu timbul karena ada kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan itu dipenuhi harusnya itu nggak akan terjadi gitu kan. Iya. Nah sekarang kalau kita lihat boleh atau enggak, sebenarnya enggak. Kenapa enggak? Karena kartu kredit itu adalah fasilitas kredit yang tujuannya diberikan untuk melakukan pembayaran, pelunasan suatu transaksi gitu ya, pembelian barang dan jasa. Ujungnya pembelian barang dan jasa. Yang ini ujungnya keluarnya adalah pembelian duit. Yes. Pembelian duit kan nggak ada. Uang beli uang. Uang beli uang. Ah. Mending itu uang beli uang, utang beli uang. Oh iya, utang beli uang, betul. Belakangan. Iya. Jadi sebenarnya itu tidak boleh dan tidak baik dan tidak sehat juga gitu. Iya. Biayanya kan mahal Iya. ya kan. Mending ke Kang Sanjay aja. Iya. Ya, Kang. 0,03% per hari. Lebih murah. Kan gitu ceritanya. Jadi bagaimana cara menghilangkan itu? Sediakan alternatif gitu kan. Iya. Sediakan jawabannya. Gimana cara melarangnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu terjadi karena suatu proses yang direkayasa. Iya. Dan kebetulan bisa. Iya. Makanya banyak sekarang sudah banyak istilahnya BNPL ataupun pinjol ya. Pinjol. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut Iya. ya kan Ricky ya. Jangan lupa bayar ya. Iya.
Ya jangan lupa bayar. Kenapa? Karena susahnya HRD sekarang lihat cashlink. Dilihatin. Iya. Iya. Jadi kasusnya jangan sampai kita banyak pinjol datang ke Iya. HRD. Wah, kamu banyak utang ya kan. Nggak diterima itu. Mendingan yang ini aja, yang lagi ada 100 nggak? Itu kan lagi tren sekarang tuh. Betul, lagi betul. ada 100 nggak gitu kan? WA. Iya, kalau gitu. Oke, mungkin yang dari yang sudah dibahas nih Kang Riki, sebenarnya kalau dari sisi payment gateway khususnya gitu, ada standar keamanan khusus nggak sih yang harus dipasang di sisi payment gateway? Mungkin yang saya tahu mungkin ada semacam kayak PCI DSS, tapi kan PCI DSS pun hanya untuk sebatas transaksi kartu ya. Sedangkan yang transaksi metode payment lainnya saya belum tahu apakah ada atau enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya ada nggak sih payment gateway yang memang harus memenuhi standar keamanan khusus atau saat ini masih open saja ya? Ya, ini kayaknya terbalik nih, harusnya saya yang nanya ke Kang. Waduh. Jadi memang Kang Sanjay ini kan sangat ahli di PCI DSS. Ah ya. Dulu sampai menyelesaikan PCI DSS bertahun-tahun. Jadi yang kalau kita dari sisi regulasi ya, kita dari sisi regulasi, kalau dari sisi teknologi kan Kang Sanjay lebih tahu. Jadi kalau dari sisi regulasi itu, yang wajib itu menerapkan standar internasional atau nasional Oke. yang diakui oleh siapa? Nanti ada yang ngatur pokoknya. Iya. Nanti diakui, Iya. ya bisa nggak tahu ntar dulu gitu. Iya. Nanti ada yang ngatur. Nah, yang penting menerapkan itu dulu. Nah, sekarang kan kalau kepatuhan itu ada bertingkat-tingkat ya. Kita yang sederhana gini, yang fardu ain yang wajib dulu. Nah, fardu kifayah, baru nanti yang sunnah itu kan urutan gitu kan. Iya. Yang wajib dulu kita penuhi. Yang wajib kita penuhi. Ada nggak yang bilang wajib? Izin. Ada yang ngewajibin ISO 27001? Ada nggak ya? Ada nggak yang wajibin PCI DSS? Ada. Siapa? Kalau dia pakai kartu, si infrastrukturnya yang wajib pakai itu. Nah, itu nomor satu itu dulu gitu. Jadi wajibnya itu dulu. Oke. Mengcover. Kalau misalkan cuan berlebih gitu, saya mau nambah ISO 27001 ini, lebih bagus. Mau tambah lagi standar-standar lain apa namanya, yang CIS, yang untuk infrastruktur itu apa, NST, apa ada standar-standar gitu kan. Kalau mobile sama web pakai OWASP misalnya, kalau di pentest, ya itu masukin. Semakin banyak, semakin bagus. Jadi kan ada di kepatuhan tuh ada salah satu benefit ya, intangible benefit itu adalah market access. Semakin kita patuh, semakin kita laku. Gitu. Nah, kan tentu semakin kita patuh, semakin kita lah. Kayak nggak terjadi realitanya nggak kayak gitu. Sekarang begini, Kang Anjay berdua naik taksi sama orang yang nggak punya SIM, dengan orang yang punya SIM. Lebih milih yang mana? Oke, saya privat saya akan lebih milih SIM karena sudah tersertifikasi. Tersertifikasi dan istilahnya nanti kalau tiba-tiba ada razia di tengah kan gue nggak tahu di tengah jalan. Gitu. Jadi itu satu intangible benefit yang memberikan market access. Jadi kan contoh misalkan Paylab sertifikasinya berjembreng-jembreng gitu. Terus tiba-tiba nanti kan salesnya lebih gampang. Oh, kita sertifikat udah ada 10. Salesnya isinya 10 saja kita semua. Ini sendiri itu. Tetangga sebelah datang satu, kita masih proses. Pilih mana kan? Semakin banyak semakin bagus. Tapi semakin biaya juga. Betul. Kosnya gede ya, Mas. Tapi hitung-hitungan lagi, kos buat ngedapetin itu kan kadang gini, ada satu sertifikasi kepatuhan yang kayak GDPR kalau misalkan kita mau ngambil di Uni Eropa, gitu kan. Kita ada PDP. Iya, kita baru PDP. Tapi belum ada sertifikasinya. Kayak gitu. Jadi standar itu semakin banyak semakin bagus. Ada nggak sih? Banyak. Standarnya banyak. Oke. Kalau di sisi Inagame sendiri, Pak Andi, ada standar keamanan yang harus dilakukan oleh pengembang ataupun pihak game nggak? Kalau dari waktu itu kita ngobrol diskusi sama Kominfo itu belum ada, khususnya belum ada. Cuman kalau dari kita paksain kita mau per ISO 27001. Jadi ya untuk ya kenyamanan para pemain kita yang lebih aman bermain di tempat kita.
Ya. Ya, dan juga mengikuti regulasi Kominfo yang kita ambil PSE itu kan PSE, memang iya, setahun betul. itu kan kita harus regulasi ISO, jadi kita sudah ikuti semua aturan tempat kita ya untuk tadi supaya ke market supaya lebih trust ya, Betul, ya betul. buat kita ya kita aman. Betul, ya di PSE itu memang diwajibkan dari kita daftar satu tahun berikutnya harus sudah tersertifikasi ISO 27001. Iya, betul. Itu tapi itu kalau ISO 27001 benar ya 27001 Iya, ya 27001 ya. betul. Susah nggak sih sebenarnya karena kan gini aplikasi yang beredar kan nggak semuanya pengembang yang punya banyak modal kan, pengembang kecil banyak itu bisa didapatkan dengan harga yang minimal nggak ya? Nah, kalau ini sih kalau industrinya game sendiri kan ada juga yang publisher lokal yang UMKM ini yang numpang di server tertentu. Nah, di situ nggak harus mewajibkan dia yang tersertifikasi. Oh, Cukup gitu. dari pihak cloud yang sudah tersertifikasi. Oke. Ini kan sudah lebih aman minimal. Ya. Ya untuk yang middle up ke atas ya mungkin sudah boleh sendiri ISO-nya ditambah tempat yang kita taruh, Ya. tempat hosting kita sudah sertifikasi juga lah ya. Ya. Jadi udah lebih aman lah ya. Oh, Tapi kalau harga saya nggak usah sebut. ya. Harga bisa cek sendiri lah ya. Harga cek toko Oh, iya. sebelah. Ada katalognya. Oke. Ada beberapa referensi kalau Hubungi saya selanjutnya. Bisa. Oke, baik. Menarik nih diskusi kita. Nggak kerasa udah hampir 1 jam. Ya. Memang kalau ngomongin fraud di dunia payment ataupun di gaming industry gitu kan, pasti nggak akan ada habisnya sih Yes. gitu ya. Karena pelakunya, kesempatannya, kejadiannya itu juga udah banyak banget gitu. Cuma sayangnya kita dibatasin waktu nih Jay. Ya. Kita harus pamit dulu karena ya satu episode ini kita coba untuk membahas dengan praktisi dan juga expert apa yang sebenarnya terjadi dengan topik-topik yang akan kita discuss. Nah ini terima kasih nih buat Terima kasih, Pak Andi ya. dan Ricky udah join Thank you, Pak Andi. podcast Ngomen. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan ngebahasnya mungkin hal-hal yang lain lagi yang lebih seru ya. Oke, mungkin dari kita untuk podcast episode kali ini kita akhiri saja. Banyak hal yang bisa kita simpulkan ya sebetulnya dari diskusi kita kali ini aja ya. Yes, banyak banget. Dari tadi mulai kita membahas definisi fraud itu Iya, seperti apa, diskusi, ngobrol. kemudian sebenarnya fraud itu bisa muncul karena apa, Betul. kemudian juga dikatakan fraud itu ketika kondisinya seperti apa. Betul. Itu semua mungkin tadi teman-teman sudah mendengarkan, kita sudah diskusi dengan Iya, semoga ahlinya bisa juga. mendapatkan informasi yang Semoga makin mencerahkan lah ya betul. buat teman-teman. Jadi bisa lebih hati-hati juga nih buat teman-teman para pelaku pasar, baik itu yang di sisi merchant, di sisi payment gateway. Berhati-hati terhadap fraud. Jangan menjadi fraudster. Ya, Berhati-hati itu. terhadap fraud. Iya, jangan sampai kita tahu ini cara mencegah fraudnya, malah kita yang jadi fraudster. Iya, itu yang makanya. Alih fraud, jadi fraud. Iya, jangan sampai. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman. Tapi jangan lupa ini episode pertama Ngomen ya. Ya. Nanti kita bakal balik lagi dengan episode Ngomen lainnya yang Pastinya. lebih seru lagi aja ya. Pastinya. Topiknya kita juga bakal datengin narsum-narsum yang pokoknya pelaku pasar dan expert-expert yang di topik yang akan kita bahas nantinya ya. Betul. Terus jangan lupa juga ini kita di sini saat ini baru ada mag sama tumblernya Paylabs sama APGI nih. APGI. Ya, ini APGI. karena kita kolaborasi ya Paylabs dan APGI. Kita juga kalau misalkan ada teman-teman nih yang mungkin pengen numpang juga dikenalin nih ke market, bisa juga nanti bisa hubungi tim kami ya di komen. Terus jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Paylabs Indonesia. Kalau ada mungkin topik-topik yang teman-teman pengen Ya. kita bahas aja ya, Tulis aja lah bisa di komennya. kolom komen ya, nanti Benar. bisa diisi di situ. Nah, untuk kali ini kita tutup dulu. Sampai jumpa teman-teman di episode podcast Ngomen lainnya. Ya. Salam Bye. Ngomen.